Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wanita yang di dalam kisah Musa di surat Al-Qasas yang telah dibantunya dan kemudian kembali menemui Musa setelah dia pulang. Al-Quranul Karim di ayat yang ke-25 dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wanita itu sekaligus dengan setidaknya dua ciri istimewa seorang wanita muslimah. Yang pertama adalah faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Satu dari dua wanita itu berjalan dalam keadaan malu. Istihya. Istihya artinya malu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata, "Kanat mustatirah bi kammi dir'iha." Yang dimaksud dengan malu adalah wanita itu datang dengan menutupi dirinya, wajahnya dengan menggunakan kain tangannya, kain lengannya. Jadi lengan tangannya itu, bajunya itu digunakan sebagian untuk menutupi wajahnya. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan, ja'at tamshi 'ala istihya qailatan bi thawbiha 'ala wajhiha laysat bisalfa' kharrajah wallajah. Bahwa wanita itu berjalan dengan malu, dia tutupi wajahnya dengan kain bajunya. Dia bukan wanita yang berani, bukan berani pada laki-laki, juga bukan menguasai. Ya, bukan wanita yang jenis menguasai. Ini kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ibnu Katsir mengatakan sanadnya sahih. Sifat ini adalah sifat yang disebutkan bahwa wanita yang datang ini adalah wanita yang salehah. Ketika Musa masih bersama-sama dengan banyak penggembala atau setidaknya dengan dua wanita kakak beradik itu, setidaknya masih ada Musa dan dua wanita. Tapi ketika wanita itu sudah kembali lagi, maka di padang pasir sudah tidak ada orang. Yang ada hanya tinggal Musa sendirian dan wanita itu sendirian. Karenanya, keadaan berdua itulah yang kemudian ternyata menguji dan teruji benar bahwa ini wanita istimewa. Dia menunjukkan sifat malunya. Dan ada satu tesis yang menarik yang judulnya adalah As-Sifat At-Tarbawiyah lil Mar'atil Muslimah fil Qur'anil Karim. Pendidikan wanita dalam Al-Qur'anul Karim. Ini adalah tesis S2 yang ada di Universitas Al-Yarmouk di Yordan. Penulisnya juga seorang wanita yang bernama Lina Ahmad Muhammad Mulhim. Dia juga penulis membahas tentang sifat malu ini yang ada di ayat ini. Kemudian dijelaskan bahwa sifat malu pada wanita dalam Al-Quran tercermin pada 3 hal. Yang pertama adalah al-jiddiyah fit takhatub, bicara dengan cara yang wajar. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 32, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Kalian para wanita jangan merendah-rendahkan suara, memerdu-merdukan suara, sehingga laki-laki yang ada penyakit di hatinya
itu dia memiliki cara berpikir yang kotor, ambisi, gara-gara suara wanita. Maka sifat malu wanita tercermin pada cara bicara yang wajar. Itu pertama. Yang kedua, sifat malu tercermin pada at-tahadduts bisidqin wa wuduh. Berbicara dengan benar, jujur, dan jelas. Juga dalam surat Al-Ahzab perintah Allah pada para wanita, wa qulna qawlan ma'rufa, dan kalian para wanita berkatalah dengan perkataan yang baik. Dan yang ketiga tercermin pada al-waqar fil masyi wal harakah. Wibawa dalam jalan dan gerak. Artinya sewajarnya. Dalam surat An-Nur ayat 31, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jangan sampai kalau para wanita itu menghentak-hentakkan kakinya agar bisa terlihat apa yang disembunyikan dari perhiasan di balik pakaiannya. Artinya berjalan yang wajar, dalam jalan dan gerak yang wajar. Dan ayat ini, ayat yang ada dalam surat Al-Qasas yang mengisahkan wanita itu juga menyampaikan tentang sifat mulia dari muslimah ini. Di mana ketika bertemu dengan Musa, dia berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia berkata, sungguhnya ayah saya memanggilmu agar ayah membalas kebaikanmu karena kamu memberikan minum bagi gembala kami. Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadza ta'addub fil ibarah lam tatlubhu talaban mutlaqan li alla yuhim ribatan. Ini adalah adab dalam bicara, di mana wanita itu meminta Musa tidak dengan permintaan umum. Permintaan umum artinya, mari ke rumah saya. Itu li'alla yuhim riba, supaya tidak menghadirkan keraguan dalam hati. Maka dia mengatakan jelas bahwa yang memintamu datang adalah ayah saya, untuk ayah saya membalas kebaikanmu. Maka ini sifat yang harus ditiru, ini luar biasa, bahwa wanita yang barokah, wanita yang mulia adalah wanita yang berhias sifat malu dan punya adab di dalam bicara, dalam bergerak, dan inilah yang seharusnya dimiliki agar keluarga barokah dengan wanita yang barokah. Mari ambil berkahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.